wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Berkenaan dengan masalah syukur, para sahabat itu adalah orang-orang yang paling pandai bersyukur setelah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling pandai bersyukur setelah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang menarik kemudian, seperti yang di kitab yang kita kaji pagi hari ini, Syekh Ahmad Farid mengatakan begini: syuhuduhum fi nufusihim annahum lam yaqumu bidzarratin wahidatin min syukri rabbihim. Jadi syuhuduhum fi nufusihim itu artinya dalam posisinya persaksian mereka fi anfusihim, di dalam diri mereka, bahwa annahum lam yaqumu bidzarratin wahidatin min syukri rabbihim. Justru yang ada pada diri mereka, dalam hati mereka, dalam perasaan mereka, mereka itu belum bisa bersyukur kepada Allah meskipun cuman biwahidatin, bidzarratin wahidatin. Dzarrah itu kan sesuatu yang sangat kecil begini ya. Wahidatin itu satu. Persaksian dari semua para ulama mengatakan bahwa para sahabat itu orang yang paling pandai bersyukur setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi justru mereka para sahabat itu mengatakan, kami ini belum bisa bersyukur sekecil apapun kepada Allah Ta'ala. Ketawaduan mereka para sahabat Rasulullah SAW beda dengan orang-orang kita sekarang. Merasa paling bertakwa, merasa paling bersyukur, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling pintar, dan merasa. Ini yang perlu kita tiru ya. Di antara akhlaknya para sahabat ini yang kita tiru. Kenapa kok mereka merasakan semacam itu? Mereka merasa belum bisa bersyukur sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Diantaranya wadzalika li'annahum yarawna anna jami'a ma yashkurunahu bihi min jumlati ni'amihi alaihim. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka melihat, yarawna, mereka melihat, mereka memandang apa? Anna jami'a ma yashkurunahu min jumlati ni'amihi alaihim. Karena sesungguhnya segala apa-apa yang mereka bersyukur dengan sesuatu itu min jumlati ni'amihi alaihim,
Artinya begini loh Pak, ketika mereka adalah orang yang paling bersyukur, katakan begitu ya. Para ulama sepakat bahwa para sahabat diantaranya adalah orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah setelah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka para sahabat memandang mereka bisa bersyukur itu juga bagian daripada nikmatnya Allah. Seperti kita gini ya, kita ini bisa sholat itu karena Allah. Kita bisa baca Al-Quran karena Allah. Jadi kita bisa melakukan kebaikan itu kalau bukan dengan nikmatnya Allah, kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Kita bisa ngaji seperti ini kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Itu artinya apa? Para sahabat meyakini, dalam bahasa kita orang Jawa gini lah, aku iso bersyukur itu ya karena nikmatnya juga dari Allah. Bisa bersyukur itu nikmat, bisa sholat itu nikmat, bisa ngaji itu nikmat, bisa baca Al-Quran itu nikmat. Allah yang memberikan kekuatan semacam itu. La haula wala quwata illa billah. Maka dari situlah kemudian posisinya para sahabat mengatakan, oh kami ini belum bisa bersyukur. Lawang saya bersyukur itu sendiri juga nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan untuk bisa bersyukur, ya ndak bisa bersyukur. Loh Pak, apakah seperti ini modelnya adalah model pemahaman Jabariyah? Tidak, saya tidak memahami sepatah itu sahabat Rasulullah. Dalam konteks masyiah itu, dalam konteks masyiah perbuatan manusia itu memang ada pemahaman Jabari, ada pemahaman Qadari. Kalau yang namanya pemahaman Jabari itu manusia memang tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan sesuatu. Dan kebalikannya ada kekuatan yang namanya Qadari, kebalikannya itu. Para sahabat tak semacam itu kok. Para sahabat meyakini sesuai dengan konteks Ahlussunnah wal Jamaah, memang manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahadainahun najdain atau fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan masyiah kepada manusia untuk memilih. Tapi ketika manusia kemudian bisa memilih sesuatu yang baik, itu tiada lain juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena Abu Bakar ibni Abdullah al-Muzanni rahimahullah mengatakan begini, maqala abdun alhamdulillah illa wajaba alaihi bidzalika syukra akhar. Tidaklah seseorang itu dia mengucapkan kalimat alhamdulillah kecuali wajib bagi dia dengan ucapan alhamdulillah itu dia bersyukur dengan sesuatu yang lain. Apa maksudnya Pak? Loh, orang itu bisa menyadari ini datangnya dari Allah loh nikmat ini. Dia mengucapkan kemudian alhamdulillah, maka ada kewajiban untuk bersyukur kepada sesuatu yang lain. Kenapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jenengan bersyukur karena bisa ngaji. Ya, jenengan bisa bersyukur karena bisa ngaji sekarang ini. Tapi ada nikmat yang lain seperti halnya jenengan bisa ngaji. Yang itu juga perlu untuk disyukuri juga. Berarti bagaimana Pak? Kalau katakanlah kemudian 24 jam tiap detik dari tidur sampai tidur lagi itu merupakan nikmatnya Gusti Allah. Di antara 24 jam nikmat yang tidak pernah berhenti, yang betul-betul maksimal jenengan syukuri yang mana? Itu loh, logikanya di situ. Dari 24 jam tiap detik nikmat itu kan selalu datang. Betul gitu kan ya? Dari tiap detik nikmat yang selalu datang kepada jenengan selama 24 jam, yang secara maksimal yang sudah jenengan syukuri yang nikmat yang mana? Dari 24 jam itu. Tidak akan ada yang bisa mampu menceritakan, Pak saya mensyukuri secara maksimal saya bisa ngaji. Untuk nikmat-nikmat yang lain, apa sudah secara maksimal bisa disyukuri? Loh, itulah yang dianggap oleh para sahabat, kita ini belum bisa bersyukur secara maksimal kepada Allah. Belum bisa bersyukur secara maksimal kepada Allah. Kita bersyukur nikmatnya bisa sholat, tapi kita belum bisa bersyukur nikmatnya rezeki yang dilancarkan oleh Allah.
Kita bersyukur dengan nikmat rezeki yang dilancarkan oleh Allah, tapi kita belum bisa maksimal bersyukur dengan diberikan anak-anak yang soleh. Kita bersyukur dengan anak-anak yang soleh, kita belum maksimal dengan bersyukurnya umur yang diberikan panjang oleh Allah yang barokah. Loh, terus begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, benar yang dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau itu menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau pasti tidak akan mampu menghitung. Andai kata semua para jin, manusia dikumpulkan jadi satu, kemudian mereka itu berbahu saling bahu membahu tolong menolong untuk menghitung nikmatnya Gusti Allah, tidak sanggup. Yang kita bicarakan di sini yang dipahami oleh para sahabat memahami, belum bisa bersyukur meskipun cuma sedaroh sedikit. Kita introspeksi, nikmat mana yang paling jenengan syukuri? Yang sudah maksimal jenengan syukur nikmat yang mana? Kalau ditanya semacam itu, nikmat-nikmat yang lain terus bagaimana? Loh itu loh, makanya posisinya orang Jawa bilang, ojo sok-sokan, ojo dumeh. Ojo dumeh. Kita bisa sholat ini kalau bukan karena Allah tidak bisa kok. Kita bisa ngaji karena bukan karena Allah tidak bisa. Kita bisa kaya kalau bukan karena Allah tidak bisa. Kita bisa ganteng, kita bisa cantik kalau bukan karena Allah tidak bisa. Anak kita bisa hafal Al-Quran itu kalau bukan karena Allah tidak bisa. Ketika ada seorang anak dipuji, ya, aduh pinter ya kamu ini, aduh anak sampean pinter ya bu ya. Dengan bangganya dia mengatakan, siapa dulu ibunya, siapa dulu bapaknya. Loh, kelihatannya sepele Pak, kelihatannya sepele. Siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Maka saya tidak bisa menyalahkan ya, saya tidak bisa menyalahkan ketika seperti di dalam riwayat ada yang memahami la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Apa maknanya itu? Orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Lu apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya dengan pemahaman syukur yang model kita bahas sekarang ini? Orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Banyak para ulama tafsir kemudian mengatakan, bagaimana kita akan menukarkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah dengan nikmat yang lain? Paham maksud saya ya? Kita bisa sholat, bisa melakukan amalan baik, itu datang nikmatnya dari Allah. Kemudian kita bisa sholat, bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik itu atas izin Allah. Tiba-tiba kemudian sholat kita, amalan kita, kita tukarkan dengan surga yang kita pinginkan. Nikmat ditukarkan dengan nikmat. Sementara kita bisa sholat itu adalah datang dari Allah, sementara surga itu juga datang dari Allah. Tapi jangan salah paham. Lupa berarti meminta surga itu tidak boleh. Kata siapa? Minta surga itu boleh, silakan. Karena konteksnya di dalam surat Al-Qasas ayat 77 kan ada kata-kata ya, wa bataghi fi ma atakallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di situ itu ada kata-kata fi ma atakallah daral akhirah. Menurut para ulama, kata-kata fima ataka itu sesuatu yang umum Bapak Ibu. Apapun itu, lewat harta, lewat keilmuan, lewat pendidikan, lewat apa, dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi, carilah. Apa yang dicari? Darul akhirah. Ini dalil diantaranya kita boleh beramal meminta surga, itu boleh. Bedakan ya antara meminta dengan menukarkan. Apa bedanya Pak? Ini bahasa-bahasa apa? Ini bahasa-bahasa balaghah ya. Ya, bahasa-bahasa balaghah. Bedakan antara kita minta surga, ya Allah saya minta surga, dengan menukarkan sholat kita dengan surga. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Kita minta, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, dan seterusnya itu kan minta surga kita.
Bedakan antara kita minta surga dengan menukarkan amal kita dengan surga. Apa sih bedanya, Pak? Kalau dalam bahasa semacam ini, loh, kita bisa sholat itu ya siapa yang izinkan? Allah. Kemudian ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba kita ingin menukarkan sholat yang datang dari Allah itu dengan surga yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menukarkan loh ya, Pak ya. Menukarkan. Makanya jenengan amati redaksi hadisnya, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Ini menukarkan atau minta? Posisi barter itu namanya. Ya, tapi kalau kita, Pak, saya sholat, saya minta surga, bedakan. Kita minta surga, bukan menukarkan. Kenapa? Karena memang sholat kita itu ditukarkan dengan surga itu seimbang, enggak? Sholat kita tukarkan dengan surga itu tidak seimbang, Pak. Ya, wong sholat kita ya akeh sing ora kusuk. Sholat kita ya akeh sing ora bener. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wong akeh laline wong sembayang iki. Apa sing diwaca kadang ya ora paham. Apa yang dilakukan ya ora paham. Ujuk-ujuk tiba-tiba mengatakan, "Saya masuk surga dengan sholat saya." Lho, teko endi salat piye itu? Nah, itu yang kita pahami. Tapi minta surga boleh. Suatu saat ada seorang mu'alaf badui. Mu'alaf badui masuk Islam, akhirnya berperang dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ghanimah. Ada ghanimah. Rasulullah kemudian membagi ghanimah, dan ghanimah itu diberikan kepada sang Arab badui yang baru masuk Islam ini lewat sahabat. Ini kemudian orang badui ini tanya, ini apa? Kemudian para sahabat mengatakan, ini adalah bagian yang Rasulullah membagi untuk Anda, ghanimah. Akhirnya orang Arab badui yang mu'alaf ini tadi membawa ghanimah itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Nabi, Nabi ini apa, Nabi? Nabi mengatakan, hadhihi ghanimah qasamtu alaika. Ini ghanimah yang saya bagi untuk kamu. Arab Badui mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam itu bukan untuk mencari ini. Saya masuk Islam itu betul-betul karena Allah, bukan karena ghanimah ini saya masuk Islam ya Rasulullah. Saya masuk Islam itu keinginan saya nanti betul-betul mampu. Saya kepingin nanti mati dalam posisinya anak panah itu menancap di leher saya, dan saya kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya minta surga. Dia masuk Islam itu minta surga. Betul, pas ketika peperangan itu kemudian dicari sama Rasulullah. Ada di situ ada seorang menancap pas seperti yang ditunjukkan oleh tangannya. Di sini Nabi, saya ingin menancap itu yang namanya anak panah di sini. Nabi tadi sudah mengatakan, kalau kamu benar, kamu jujur dengan niat kamu, Allah pasti akan mengabulkan niat kamu. Benar, Pak. Matinya tertusuk panah di sini, masuk surga. Itu baru berapa minggu dia masuk Islam. Baru berapa minggu dia masuk Islam, tapi niatnya benar. Loh, ini minta namanya. Saya minta surga, saya masuk Islam ini, saya minta surga, bukan menukarkan. Sekali lagi, bedakan menukarkan dengan minta. Selama ini yang jenengan pahami itu menukarkan atau meminta, Pak. Karena kalau untuk menukarkan amalan kita itu kayaknya memang tidak akan seimbang. Tidak ada apa-apanya amalan kita ini, Masya Allah gitu. Ya, jadi imam terutama itu. Aduh, berat jadi imam itu. Ya, ngisi pengajian begini nih lebih berat lagi. Makanya saya itu paling seneng kalau membaca surat As-Saff ayat 2 ayat 3 itu paling seneng kalau ngimami itu. Karena di situ ada nasihat dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Nah, kita ini belum bisa bersyukur secara maksimal kepada Allah. Maka berbanyaklah kita ini beristighfar kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu syukur itu gimana ya? Kalau begitu syukur itu gimana? Hakikat daripada syukur itu yang kayak apa? Ya. Ada seorang ulama namanya Sahal At-Tastari rahimahullah mengatakan, tapi kira-kira kita mampu enggak seperti yang dikatakan oleh ulama salaf ini? Ada usyukri lillahi ta'ala, melakukan syukur karena Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya annaka la ta'si bi ni'amihi 'alaika. Ketika engkau itu tidak bermaksiat kepada Allah bi ni'amihi 'alaik, dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah atas Anda. Angel apa gampang model begini nih, Pak? Yang namanya syukur yang benar, yang hakikat itu adalah ketika Anda tidak bermaksiat dengan menggunakan nikmat fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala. Apa iso kita bermaksiat dengan tidak menggunakan fasilitasnya Allah? Kita punya harta, kita bermaksiat. Lawang harta itu ya Allah sing ngasih ya. Kita maksiat dengan menggunakan fasilitasnya Allah. Mohon maaf, kita ini seringkali bermaksiat dengan menggunakan fasilitas yang ada, yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, itulah kurang ajarnya kita itu. Maka betul manusia itu disebut dengan wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim terutama dolim kepada siapa? Dirinya. Jahula bodoh. Manusia itu kakean bodohnya itu loh. Ini yang dikatakan ini memang susah, Pak. Bagaimana kita tidak bermaksiat dengan tidak menggunakan fasilitas Allah, sementara setiap detik itu fasilitas Allah itu kita gunakan. Kita bisa berpakaian seperti ini, Allah yang ngasih, tapi kita bermaksiat dengan pakaian yang dikasih oleh Allah. Loh, makanya itu loh tadi sahabat itu merasa dirinya belum bisa bersyukur. Pak, kok angel-angel toh Pak, kita ini manusia biasa. Bener. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bener. Tapi setidak-tidaknya kita paham dengan pemahaman yang semacam ini. Pemahaman yang memang cukup sulit, tapi setidaknya kita tetap meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa bersyukur gitu loh. Nabi Muhammad SAW itu ya, kalau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu jenengan pasti geleng-geleng kepala jenengan itu. Hadis yang diriwayatkan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu. Ya. Ada dua riwayat yang saya pahami. Riwayat yang pertama pas ketika turun inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Itu sampai liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu. Ini riwayat ini suatu malam Rasulullah kemudian minta izin kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan salat malam. Melakukan salat malam. Yang menarik kemudian kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, sejak awal melakukan salat ini beliau sudah mulai menyucurkan air mata beliau. Air mata beliau sudah membasahi pipi beliau, membasahi jenggot beliau. Pas ketika beliau sujud, air mata itu membasahi tempat sujud beliau. Ya. Dan digabungkan dengan riwayat yang lain, Ibu Aisyah mengatakan hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Dalam riwayat itu Ibu Aisyah kemudian tanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih jenengan kok melakukan itu? Jenengan kok melakukan itu kenapa? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa jenengan yang lalu dan yang akan datang?
Itu alasan Aisyah sebagai seorang istri, kenapa sih jenengan kok ngelakoni seperti itu sampai kakinya bengkak. Ibu Aisyah itu paham cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam riwayat Ibu Aisyah itu kan mengatakan bilang, la tas'al min husnihinna wa tulihinna. Apa artinya, Pak? Jangan tanya sholatnya Nabi itu min husnihinna, tentang bagusnya sholatnya Nabi, wa tulihinna, dan panjangnya sholatnya Nabi. Jangan ditanya. Itu artinya bahwa sholatnya Nabi itu memang sangat bagus dan sholatnya Nabi sangat panjang. Sudah seringkali saya sampaikan di sini dulu, pernah katakan masalah tahajud itu, Nabi sanggup untuk membaca 5 juz 1/4 dalam 1 rakaat. Itu yang dimaksud min husnihinna wa tulihinna. Dan Nabi itu, kata Hudzaifah, kalau membaca Al-Quran di dalam sholat, ketika sholat itu beliau itu kalau ketika ketemu dengan ayat-ayat rahmat, beliau berhenti, fawaqafa sa'ala, beliau berdoa, tadabbur, tahqiq cara Nabi. Saya tidak bisa bayangkan itu Nabi sholatnya kalau 11 rakaat, kalau 1 rakaat itu 5 juz 1/4, berapa jam beliau sholat? Kalau Syekh Al-Utsaimin mengatakan bisa sampai berapa itu ya? Sampai 7 jam beliau sholat. Dan itu tidak mengherankan karena di daerah Temboro itu juga sudah pernah dilakukan seperti tarawihnya itu sampai pagi. Saya tidak heran Rasulullah melakukan semacam itu. Zaman sekarang ada orang yang mampu melakukan itu secara berjamaah. Lah, ketika ditanya oleh Aisyah, "Loh, kenapa Nabi jenengan kok bisa melakukan seperti itu?" Jawabannya Nabi itu kan gampang, enteng, singkat, padat. Afala uhibbu, ya benar begitu jawabannya, redaksinya. Apakah aku itu tidak ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur? Sholatnya Nabi model kayak begitu itu, sampai nangis beliau, sampai kakinya bengkak beliau, sampai 1 rakaat 5 juz 1/4, sampai 7 jam menurut syarah Riyadhus Shalihin. Itu ternyata cuma satu niatnya Nabi, apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedakan dengan kita, jenengan sholat niatnya apa? Kita mengaji Al-Quran niatnya lapo? Lek sing ngutangi akeh, sholatnya suwi, di mindsetnya apa itu situ? Jadi pas ketika utangnya akeh orang metu-metu tekok masjid. Begitu utangi lunas, lali karo masjidnya. Itu yang terjadi kan ya. Tapi Nabi tidak. Pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, la in syakartum la azidannakum. Wes kalau sudah fokusnya itu syukur, jangan khawatir. Oleh Allah kan dikasih sendiri. La in syakartum la azidannakum. Ketika ada seorang pengusaha sukses itu diwawancarai. Sampean kok bisa sukses seperti ini, apa sih rahasianya? Dia punya beberapa perusahaan. Dia cuma ngomong kok, saya bisa sukses ini kuncinya cuma 3S. Apa? 1, serius. Saya serius mengelola bisnis saya. Yang kedua, sedekah. Saya tidak lupa untuk zakat, infak, sedekah dari keuntungan-keuntungan yang ada. Dan yang paling titik poin yang nomor 3 kata dia, bersyukur. Nah, 3 ini yang membuat kemudian dia dengan izin Allah dia bisa sukses seperti itu. Kita gimana? Serius yonda, sedekah yora, apa maneh bersyukur, marono jaluk sukses. Itu di intinya. Maka syukur. Kita kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat mengaku mereka belum bisa bersyukur sedikit pun. Maka karena mereka merasa belum bisa bersyukur sedikit pun kepada Allah, maka tingkah laku mereka, ibadah mereka, karakter mereka, akhlak mereka itu senantiasa terus mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi itu loh, hakikat syukur menurut seorang ulama namanya Sahal At-Tastari mengatakan, yang namanya syukur itu adalah ketika engkau tidak bermaksiat dengan menggunakan nikmat-nikmatnya Gusti Allah. Maka kemudian Sahal mengatakan lagi, fa inna jawarahaka kullaha min ni'amihi 'alaik fala ta'sihi bi syai'in minha. Maka sesungguhnya anggota tubuhmu itu adalah bagian daripada nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Maka fala ta'sihi bi syai'in minha, maka jangan sekali-kali bermaksiat dengan menggunakan bagian daripada anggota tubuh kamu. Apa iso Pak kita bermaksiat tanpa menggunakan anggota tubuh kita ini? Iku kalau dalam bahasa orang Jawa le anak menek nang wit, sebenarnya kan melarang toh. Sebenarnya melarang. Tapi isyarahnya itu adalah disuruh turun kan. Wis meneo sing dhuwur, wis meneo sing dhuwur. Apa itu, bahasa apa namanya Pak? Dalam bahasa Indonesia namanya majas apa namanya? Secara isyarah sebenarnya anak itu disuruh turun. Ibunya memarahi dia, tapi lafaz yang digunakan adalah malah justru menyuruh naik. Wis terusno wis munggah sampai petit ngono wis. Apa maksudnya itu? Sama dengan yang digunakan oleh Sahal ini. Yang digunakan oleh Sahal itu begitu. Itu loh wis, ndak usah maksiat dengan anggota tubuh yang diberikan oleh Allah. Itu semuanya datang dari Allah wis. Terus maksiat ndak bisa kita ya. Baik, setidak-tidaknya kita sudah paham dengan pemahaman syukur yang semacam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini nanti yang jelas akan ditanyai oleh Allah. Tsumma latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanyai. Ada dua taukid di sana, ada dua penguat, pakai lam sama pakai nun yang ditasydid. Kalau jenengan menemukan di lafaz-lafaz Al-Quran, kalau ada nun yang ditasydid itu berarti ada taukid di situ, dikuatkan. Apalagi digandeng dengan lam di depannya. Ada fi'il di situ, fi'il mudhari'nya di depannya digandeng dengan lam. Ada lam taukid dan ada nun yang ditasydid. Itu berarti kemudian pasti, itu penguatnya dua, berarti double, pasti kamu akan ditanyai yauma idzin, pada hari ini, tentang apa? 'Anin na'im, tentang masalah nikmat-nikmat. Jenengan pernah toh membaca salah satu hadis Nabi? Suatu malam Nabi itu lapar Pak. Akhirnya Nabi keluar. Dan ternyata kok dilalah ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Akhirnya ketemu dijamu oleh seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya dikasih kurma, dikasih apa, kenyang. Akhirnya Nabi akhirnya bersumpah, demi Allah, model yang semacam ini, kita kenyang dari makan semacam ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita punya sepeda motor bagus gitu nanti tidak dimintai pertanggungjawaban. Jangan dikira kita punya mobil bagus begitu kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Semakin banyak nikmat-nikmat yang kita punya itu berarti semakin lama ya hisab gitu ya. Boleh tidak saya mengatakan begitu? Semakin banyak fasilitas yang jenengan gunakan, mobil punya, rumah bagus, sepeda bagus, perusahaan punya, hisabnya juga semakin lama. Pertanyaannya pun juga semakin kompleks. Tapi jenengan tidak boleh mengatakan wis lek ngono aku ora dadi sugih wis, aku tak melarat wae, yo ndak juga. Di dalam surat Al-Qasas 77 itu malah justru ada kata-kata wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana menyikapi ya syukur yang mau tadi.
mensyukuri. Maka saya sepakat juga ada yang menerjemahkan bersyukur itu dengan apa? Melaksanakan nikmat Allah itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im innahu asyarabu al-baridu, minuman yang dingin yang jenengan minum itu termasuk nikmat, ditanyai jenengan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wadillu as-sakin, naungan-naungan yang aduh Masya Allah yang enak itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syab'ul batni, perut yang kenyang itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Siap tidak nanti dimintai pertanggungjawaban? Itu pertanyaannya. Wa i'tidalul khalqi, apa itu i'tidalul khalqi? Ya, sempurnanya fisik yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kata Syekh Ahmad Farid, waladzatun naumi, waladzatun naumi, enak tidur itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Wis, berarti nanti kita akan menghadapi hari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk pada ayat wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada orang itu yang masuk surga tanpa hisab, langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya orang itu hatinya seperti burung. Hatinya seperti burung. Gimana hati seperti burung? Suatu saat insya Allah kita akan sampaikan. Ada yang disampaikan, didiskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya tambah. Ya, monggo silakan. Monggo, ada 2 orang. Orang itu minta supaya dia beramal sesuai dengan kemampuannya. Permintaan seperti itu sesuai dengan 2 redaksi ayat. Ayat yang pertama yang jenengan hafal itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi jangan memahami kemampuan-kemampuan yang dibuat-buat. Tapi artinya kemampuan yang kita sudah maksimal. Itu kita munasabahkan dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum itu memang kita sudah maksimal untuk melakukan itu. Gitu. Kemudian yang kedua, ayatnya yang jenengan hafal adalah qulu ya'malu ala syakilatih. Katakan wahai Muhammad, seseorang itu beramal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Si A dapat gajinya 1 bulan 100 juta. Ada toh orang gajinya 100 juta bahkan lebih ya. Si B gajinya 1 bulan 1 juta. Maka Allah itu maha adil. Ketika orang ini dia itu berinfak, ya berinfak yang 2,5% ketika dia dapat 1 juta dengan dia yang 100 juta, ya otomatis beda. Ini termasuk namanya kul ya'mal ala syakilati, itu diantaranya. Si A pinter tafsir, pinter fikih, pinter sunnah, dia melakukan sholat 2 rakaat. Si B orang yang mu'alaf, tidak ngerti apa-apa, maka posisinya tuntutan untuk sholat itu supaya lebih baik, lebih sempurna itu berbeda. Kenapa kok berbeda, Pak? Lawong iki wis Islam mulai cilik, wis ngerti sembarang kalir, ngaji macam-macam bisa. Sementara ini seorang mu'alaf, maka tuntutan Allah itu kepada 2 orang ini sudah berbeda. Itu
Itu sesuai dengan konteks pemahaman logika semacam itu. Jangan sampai menuntut orang yang mu'alaf itu sholat langsung ngerti artinya. Ya udah iso mu'alaf kok, dia baru masuk Islam. Ya sesuai dengan kapasitasnya dia sholat sebagai kemu'alafannya itu. Makanya suatu saat pas ketika ada seorang sahabat itu yang masih mu'alaf 2 orang, begitu melihat ada Dzatu Anwat. Apa Dzatu Anwat, Pak? Dzatu Anwat itu semacam pohon besar yang dimiliki oleh orang kafir pada waktu itu, orang musyrik pada waktu itu, dibuat untuk nyantol nih, nyantolkan. Ya menaruh senjata-senjata mereka, dan mereka yakin kalau perang pasti menang. 2 orang mu'alaf ini begitu melihat Dzatu Anwat langsung ngomong, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Nabi maklum, wong ini mu'alaf ndak ngerti kok tentang tauhid. Nabi hanya mengatakan Allahu Akbar, hadza kama qala Bani Israel li Musa alaihissalam. Rasulullah maklum. Kenapa? Kapasitasnya memang masing-masing seperti itu. Ada lagi orang yang kencing di masjidnya Nabi. Apakah sama Nabi ditempilingi, dibuanting ya? Nabi paham orang yang kencing di situ adalah kapasitasnya seperti itu. Jadi boleh. Jadi yang dimaksud dengan sesuai dengan kemampuannya itu adalah ketika kita memang sudah berupaya, kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita tetap sebagai seorang muslim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena kunci pokok supaya kita ngerti ya di ilmunya itu. Clear ya? Baik. Terakhir. Iya. Kiat-kiat supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Yang jelas begini. Orang yang bermaksiat itu berarti dia terkena penyakit gitu ya. Betul kan? Maka tata cara untuk menyembuhkan penyakit itu diawali dengan diagnosa. Didiagnosa. Penyakitnya ini apa? Diteliti, oh ternyata penyakitnya ini berarti obatnya ini. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu maksiat. Perlu didiagnosa. Kenapa dia tidak bersyukur kepada Allah? Didiagnosa. Setelah diteliti ternyata dia tidak ngerti sama sekali apa itu syukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Loh, berarti cara ngobatinya lewat apa? Diberi pengetahuan ilmu tentang masalah syukur. Maka inti pokok Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa untuk cara mengobati hati yang sakit, termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu kan hatinya sakit gitu. Maka perlu diobati. Obat yang paling pertama dulu yang harus diberikan adalah dia tahu dulu efeknya kalau dia tidak bersyukur. Kalau dia diberitahu ini kanker mas, dia diberitahu dulu efeknya kalau nanti kena kanker kayak apa. Lah berarti gimana posisi yang pertama? Belajar dulu. Belajar tentang apa itu syukur, belajar apa itu nikmat, belajar cara bersyukur, ilmu. Ini kiat yang pertama, ngaji seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta istiqamah kepada Allah. Jenengan bisa syukur itu juga karena Allah yang memberikan itu. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang alim dan orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini kalau kita lakukan fa insyaallah. Seperti sekarang jenengan duduk seperti ini. Akhirnya jenengan dapat masukan keilmuan. Oh, bersyukur itu begitu ya. Oh, efeknya begitu ya, dan seterusnya. Yang jelas kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ya, itu adalah inna adabi lasyadid. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, Pak. Dan juga kita mudah-mudahan adalah orang-orang yang husnul khatimah.
orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita terus berdoa supaya anak-anak kita itu adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan rezeki kita juga diberkahi, keluarga kita juga sakinah mawaddah warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.